kecemasan dalam diri, merasa bahwa hidup orang lain, entah teman kita atau saudara, merasa hidup mereka tuh lebih baik atau lebih cepat, lebih berhasil. Kita mau kuliah tapi harus pinjam online atau gimana gitu. Itu sebenarnya nggak baik. Kita harus lihat dari FOMO itu. Nah, kita jadi pengen tahu atau cuma sekedar ikut-ikutan doang. Namo Buddhaya, welcome back to Potpet Podcast Patria yang kali ini spesial di take over oleh DPC Patria Kota Tangerang where you can finding home in Dhamma. Yeay! Kalian ngerasa nggak sih kalau kadang hidup itu kayak capek banget, tapi bukan karena hidupnya yang capek, tapi karena kita sibuk scrolling di sosial media sampai akhirnya kita ngerasa kita ketinggalan gitu. Nah, kali ini kita akan membahas tentang FOMO, Fear of Missing Out, yang memang biasa dialami oleh anak muda zaman sekarang. Dan kali ini kita akan dibahas bareng-bareng oleh teman-teman aku. Apa kabar teman-teman? Kabar baik, luar biasa. Luar biasa sekali ya, luar biasa baik kan? Kabar baik. Oke, mungkin pertama-tama boleh perkenalkan diri dan juga kasih tahu kesibukan kalian saat ini apa? Mungkin dari aku dulu dari perkenalannya. Halo teman-teman semua, Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Perkenalkan, nama aku Yonardo Davici. Kesibukanku sekarang bekerja, terus aktif sebagai pengurus di wihara dan juga aktif di Patria Kota Tangerang. Kalau boleh tahu kok Yonardo aktif di wihara mana nih? Oh, kalau aku aktif di Wihara Redama Tangerang, ya, lebih tepatnya di Kerawang Wetan. Oke, boleh kita geser ke narasumber selanjutnya. Oke. Salam kenal semuanya, Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Nama aku Cynthia. Kesibukan aku sekarang ini kuliah udah lulus, terus bekerja, organisasi di wihara dan organisasi di Patria, khususnya di DPC Patria Kota Tangerang. Berarti baru lulus ya, Ci? Iya. Cici pengurus wihara mana nih? Aku aktifnya di wihara Indraloka. Oke. Boleh selanjutnya Koko yang satu lagi nih. Halo semuanya, Halo. aku Wirya Dika. Kesibukan aku sekarang adalah bekerja. Aku juga menjadi pengurus di salah satu organisasi namanya DPC Patria Kota, dan aku juga pengurus dari Wihara Dhamma-Loka. Oke, dari Wihara Dhamma-Loka. Berarti spesial kali ini narasumbernya mereka hampir sama ya kesibukannya. Sibuk bekerja, mencari cuan ya. Terus habis itu pengurus DPC Patria Kota Tangerang dan juga aktif di kepengurusan wihara. Oke, mungkin untuk awal-awal karena kita akan membahas tentang FOMO atau Fear of Missing Out, mungkin awal-awal kita mending jujur-jujuran dulu nih. Asik, biar lebih enak ya kan. Kapan sih terakhir kali kalian merasa tertinggal? Mungkin dari Yonardo dulu, boleh? Boleh. Seru nih ya, kita hari ini mau bahas tentang FOMO. Anak muda banget nih. Iya, masih anak muda kan? Masih. Untungnya nggak salah ya. Oke. FOMO ya, mungkin kalau ditanya terakhir kali FOMO kapan, kayak dulu tuh aku pernah ngerasa ketinggalan kalau aku dari segi skill sih. Kayak dulu tuh ngelihat teman-teman seusia aku, seumuran aku, udah pada jago public speaking. Terus kayak teman-teman aku tuh rata-rata udah pada punya skill sosial yang lebih gitu. Gimana teman-teman aku tuh kayak mudah membaur gitu sih. Berarti Yonardo nih merasa tertinggal untuk berinteraksi gitu ya, agak susah untuk berinteraksi. Kurang lebih. Kayak aku tuh kayak mungkin kalau mau membaur kayak agak canggung gitu. Tapi kayak ngeliat teman-teman aku kok dia gampang banget. Lebih gampang ya. Oke. Masuk lah ke tongkrongan. Saat itu perasaan Yonardo apa tuh? Kalau bisa dideskripsiin? Kalau waktu itu sih ngerasanya kayak mikirnya, wah kok dia kayak gampang banget ya, sedangkan kayak aku susah, kayak canggung. Terus kok dia bisa banget gampang membaur.
kayak mikir aku kok belum. Oh, oke. Berarti kalau Leonardo nih soal berinteraksi sama yang lain gitu ya. Sempat ngerasain gitu sih dulu Kayak sih. merasa tertinggal ya. Ya. Oke. Mungkin kalau dari Cisintia gimana nih? Kalau aku merasa tertinggal itu waktu 8 tahun yang lalu. Waktu masa lulus sekolah SMK. Jadi waktu itu teman-teman udah pada cari universitas buat masuk ke kuliahan, sedangkan aku nggak bisa untuk lulus sekolah langsung kuliah. Gitu. Jadinya lulus sekolah nggak bisa kuliah gitu sih. Nah, Jadi berarti merasa tertinggal Cisintia di situ. harus kerja dulu kali maksudnya ya? Iya, Harus jadi kerja dulu. ya jadi pada saat itu mikir, oh mungkin karena keadaannya tidak mendukung, jadi aku harus mencari hal lain untuk mendukung atau untuk mencapai tujuan aku itu. Berarti Gitu, dengan bekerja. tapi berarti dari Cisintia nih memang udah ada tujuan memang mau kuliah gitu. Iya, udah ada niat. Memang Udah ada niat. Oke, boleh geser ke Koko Dika. Oke, kurang lebih pengalaman aku sama sih kayak Leonardo. Kalau dia sih bicara tentang soft skill. Kalau aku dari segi teknikalnya, aku pernah merasa ketinggalan pas lulus kuliah ya, sekitar tahun 2024. Nah, kadang aku melihat pencapaian orang lain, khususnya adik kelas dan teman sebaya, itu memiliki pengalaman yang lebih dari aku. Gitu sih. Waktu itu Ko Dika bisa tahu temen Ko Dika punya pengalaman yang lebih banyak gitu. Itu bisa tahu dari mana gitu? Dari media sosial sih. Dari media sosial. Oke. Perasaan Ko Dika waktu itu apa tuh? Jujur, sedih, pesimis juga ada. Pesimis juga ada. Bahkan Insecure ya. bahkan iri hati juga ada. Iya. Perasaan jelek pasti ada sih Betul. dikit ya, tapi jangan sampai dimunculin mungkin. Nah, mungkin kalau dari Ko Dika, perasaan itu atau kayak perasaan FOMO itu muncul karena apa sih? Perasaan FOMO muncul itu menurut aku ya, berdasarkan adanya lingkungan yang kompetitif ya. Apalagi kita sekarang selalu membuka media sosial kan, anak muda sekarang pasti buka media sosial kan. Di Iya. sini ada yang nggak punya media sosial? Nggak mungkin Sangat-sangat kayaknya. nggak mungkin, ya kan. Biasanya dari media sosial itu kita terpapar dengan pencapaian orang lain sih. Kita bisa lihat nih, oh dia habis promote dan jadi apa, oh dia habis Sering banget sih. Iya. habis jadi apa, habis jadi orang misalnya. Aduh, habis jadi orang takut banget. Oke. Kalau menurut aku dari situ, FOMO bisa muncul dari situ, dari lingkungan yang kompetitif. Berarti lingkungannya yang memang apa ya, suka membandingkan mungkin juga dari lingkungan Dika. Betul sih. Oke. Kalau dari Cisintia mungkin ada pandangan lain. Biasanya FOMO itu muncul karena apa? Kalau menurut aku itu dari case aku, FOMO itu muncul karena adanya standar sosial. Jadi pada saat waktu anak sekolahan mikir kayak kamu harus dapat kerja, kamu kalau mau kerja harus kuliah. Jadi itu yang pada saat anak SMK mikir pada saat itu. Jadi kalau mau dapat kerja yang bagus harus kuliah gitu. Ibaratnya kalau nggak kuliah itu kurang mendukung lah secara karir ya. Betul. Oke, mungkin kalau dari Ko Leonardo nih. Kalau dari aku sih sebenarnya FOMO itu kalau di mata aku itu kayak semacam kecemasan ya. Kecemasan dalam diri, merasa bahwa hidup orang lain, entah teman kita atau saudara, merasa hidup mereka tuh lebih baik atau lebih cepat, lebih berhasil dibanding diri kita. Jadi dari melihat hidup orang yang lebih baik, lebih berhasil, kita merasa minder, merasa ketinggalan, ya. Terus apalagi adanya standar sosial, kayak misalkan kalau dari Cisintia, banyak yang bilang lulus sekolah langsung kuliah. Iya, harus Itu langsung kan kuliah lah. menciptakan stigma ya, stigma di pikiran kita di masyarakat. Kesannya kalau yang nggak langsung kuliah Gagal gagal. atau Padahal sebenarnya nggak juga. enggak kan? juga. Terus sama juga yang kayak kalau Dika bilang tadi yang tentang media sosial, sekarang udah banyak banget, hampir semua orang punya, bahkan anak-anak SD sekarang udah punya medsos. Iya. Gitu. Di Anak kecil ya. Iya betul banget, banyak. Di medsos orang-orang biasanya sering pasti nge-share pencapaian mereka, entah promosi pekerjaan,
entah misalkan habis jalan-jalan naik Ke- kapal pesiar ke Weh. Korea, banyak banget tuh. Naik onta ya. Naik onta, ya. Tapi kan kadang kalau kita ngeliat di media sosial kan enggak semuanya diupload. Pasti kan orang-orang menguploadnya yang baik-baiknya Bagus-bagusnya aja, yang aja. bagus-bagusnya aja. Kita nggak melihat proses di belakangnya itu, kita tidak melihat proses susahnya. Jadi dari situ sih menurutku FOMO bisa muncul. Berawal dari insecurity juga Ya. ya dari situ. Jadi karena kalian mungkin ngerasa kurang layak atau kayak kurang cukup untuk di lingkungan itu, jadinya kalian membandingkan. Ya. Mungkin kalau kalian merasa kalau diri kalian cukup, kalian mungkin akan lebih minim sih untuk membandingkan ke hidup orang lain. Betul sih. Nah, berarti kan sebenarnya kalau aku pikir-pikir FOMO ini nih sebenarnya ada baik dan buruk sepertinya ya. Tapi kalau dari pandangan Leonardo gimana nih? Apakah FOMO itu baik atau buruk gitu? Setuju sih sama yang tadi Cisiska bilang. Kalau Cisiska bilang tadi FOMO itu bisa baik dan bisa juga buruk. Aku setuju sih. Bisa baik bisa buruk tergantung bagaimana kita menyikapi FOMO itu. FOMO bisa menjadi baik ketika yang di FOMO juga hal yang baik. Oh, iya. Contohnya Contohnya FOMO yang baik dan Contoh yang tidak baik apa tuh? yang baik dan yang nggak baik ya. Contohnya nih kita aktif di Patria. Biasanya kan kita upload di sosmed kegiatan-kegiatan kita di Patria. Siapa tahu ada teman-teman kita yang melihat status atau IG story, ya. Kita kayak terinfluence kayak, wih mereka di Patria asik ya, kayak pengen ikut, pengen join. Kalau menurutku itu salah satu yang positif. Jangan ini berdasarkan pengalaman Leonardo juga, jangan-jangan. Jujur ya sih. Melihat teman-teman dulu, oh mereka aktif Patria keren ya, kayak asik, seru. Jadi Bisa berbuat baik. terinfluence, terpengaruh. Itu untuk yang baik. Kalau yang buruk, misalkan kalau kayak di tongkrongan, teman-teman sering, mungkin ada yang ngerokok, banyak yang ngerokok, terus ada yang nggak ngerokok, merasa minder, merasa sendiri. Kurang gaul biasanya. Jadi terinfluence juga bisa jadi itu yang buruk. Berarti tergantung dari sikap kita dan juga terhadap apa yang kita FOMO-in. Nah, kalau dari pandangan Cisintia gimana nih? Kalau menurut aku FOMO itu sama sih sebenarnya kurang lebih. Setuju ya, setuju. Ada baik ada buruk. Kalau buruknya itu bisa pasrah sama keadaan, sama bisa memaksakan terhadap keadaan gitu. Kalau di case-nya aku, kalau misalnya pasrah ya udah ujung-ujungnya nggak bakal kuliah. Nggak bakal kuliah lah ya, Gitu. itu udah mustahil. Nah betul. Terus kalau memaksakan keadaan, nggak mungkin dong, maksudnya kita mau kuliah tapi harus pinjam online atau gimana gitu. Itu sebenarnya nggak baik. Tapi kalau misalnya dilihat dari positifnya, kita munculin semangat. Ya semangatnya itu kita cari kerja buat untuk masukkan uang, dan uangnya bisa ditabung buat bayar kuliah. Atau juga bisa di kuliah sambil bekerja gitu. Ambil kuliahnya yang kelas malam gitu. Jadi ibaratnya Cisintia juga jadi termotivasi gitu ya. Dengan dengan kefomoan itu yang mungkin awalnya kurang baik gitu ya ngerasanya, tapi lama-lama responnya mungkin akan lebih upgrade gitu. Dari awalnya yang kayak mungkin sempat menyalahkan keadaan, tapi kayak lama-lama sampai kapan gitu kan. Iya, betul. Langsung cari pekerjaan dan lain. Mungkin dari Kodika ada pengalaman lain gitu. Menurut baik dan buruknya FOMO nih. Jujur kurang lebih jawabannya sama dengan kedua teman aku di sini. Kalau dari aku sendiri, khususnya dari dalam diri ya, biasanya kalau misalnya mau mengarah ke baik itu kita bakal jadi aware akan kemajuan, terus jadi kayak semangat gitu, kayak terbuka akan hal baru lah. Nah kalau misalnya FOMO yang tidak baik itu contohnya kita overthinking, ya, takut, gelisah, takut ketinggalan, terus kita jadi cepat burnout juga. Nah ini berarti salah satu cara kita bedain FOMO mana yang memang memotivasi kita atau kita terjebak sama FOMO itu ya. Ibaratnya kalau tadi kata Kodika, kalau FOMO kalau kita lagi terjebak FOMO tuh biasanya kita ngerasa kayak mau cepet-cepet, kayak gelisah, cemas. Nah sedangkan kalau misalnya yang apa tadi yang termotivasi ya, maksudnya yang baiknya itu justru kita lebih yang kayak
responnya juga positif gitu, memikirkan prosesnya dan segala macam. Kalau dari Yonardo atau Cynthia nih mungkin ada pendapat lain gimana cara bedain si FOMO yang memang bisa memotivasi atau kayak kita yang terjebak dari motivasi terjebak oleh FOMO itulah. Kalau dari aku sih ngebedain antara kita termotivasi dari FOMO atau terjebak dari FOMO. Yang pastinya kalau yang termotivasi itu pasti misalkan kita ngelihat teman kita sukses. Kalau yang termotivasi mereka pasti akan berusaha, pasti akan ada effort untuk bisa sukses juga. Gitu. Kalau terjebak biasanya dia akan cenderung kayak pesimis atau mungkin menyalahkan keadaan, pasrah. Ya, yang tadi sempat dibahas juga, dia lihat teman sukses, pasrah, dia mah sukses ya, tapi aku gini-gini doang, gitu. Tapi dia nggak ada effort sama sekali. Malah menyalahkan gitu ya. Dia menyalahkan keadaan, menyalahkan diri sendiri, malah terjebak di dalamnya tanpa melakukan apa-apa. Kalau dari Cynthia gimana? Kalau menurut aku terjebak kalau misalnya dalam kondisi ya kurang lebih sama sih, kita punya niat tapi kita nggak ada do-nya, itu sama aja bohong. Oke. Berarti biasanya nih kalau misalnya kalian lagi tahu nih entah itu FOMO yang menjebak atau yang memotivasi itu ya, apa sih yang biasa kalian lakuin ketika kalian tahu FOMO itu muncul gitu? Apa yang biasa kalian lakuin? Ya, coba dulu nih. Dari Cynthia mungkin boleh. Iya dong. Ladies first. Boleh. Jangan lama nanti ya. Pertanyaannya kali apa? Apa yang biasa kalian lakuin ketika FOMO itu muncul? Mungkin dari pengalaman pribadi, biasa kalau lagi wah dia udah sukses banget nih, atau kayak misalnya temen nongkrong kayak ih kok gue nggak diajak kayak gitu. Kalau itu ya Misalnya kayak gitu kan, maksudnya yang kayak gitu loh. kalau misalnya ngerasa teman nongkrong nggak ngajak gitu kan, karena punya kendaraan sendiri, coba langsung aja kamu di mana gitu, langsung aja meluncur aja gitu, ngikut aja. Tiba-tiba meluncur. Iya, langsung OTW aja gitu, nyusul gimana. Tapi kalau begitu itu ngikutin FOMO atau enggak kayak gitu? Iya sih, masih ngikutin, bisa diikutin. Oke, mungkin dari Yonardo ada pandangan lain? Kalau dari aku ya, ketika FOMO itu muncul atau tiba-tiba ngerasain FOMO, kalau aku sih pertama menyadari dulu sih FOMO-nya ini, maksudnya beneran aku pengen atau cuma sekedar ngerasa ketinggalan doang. Kalau misalkan FOMO-nya itu sesuatu yang baik, terus emang rasanya aku mau perlu dan juga mau, aku pasti akan coba berusaha sih. Penting buat kita berusaha untuk mencapai apa yang memang baik buat diri kita, buat upgrade diri, pasti begitu. Kalau misalkan ternyata menyadari ini cuma kayak ini mah gini-gini doang lah, kayaknya nggak perlu deh, maksudnya tidak membawa perkembangan diri, menurut aku sih itu nggak perlu diikuti. Berarti kalau dari Yonardo prosesnya itu awal-awal filter dulu Ya, nih, betul. Memilah dulu nih yang ini beneran gue mau atau enggak juga gitu kan ya. Oke, kalau dari Dika? Kalau dari aku, yang pertama-tama yang aku lakuin itu adalah think twice, berpikir 2 kali. Nah, kita harus lihat dari FOMO itu. Nah, kita jadi pengen tahu atau cuma sekedar ikut-ikutan doang. Nah, terus selain dari itu, kita harus menemukan caranya sendiri untuk terlepas dari FOMO itu. Kita kan udah tahu kan FOMO itu jelek dan baiknya kayak gimana. Kita harus nemuin cara sendiri. Kalau misalnya kayak aku, cara terbebas dari FOMO ini, aku harus belajar gitu biar nggak stuck dengan pengetahuan yang ada gitu. Jadi ibaratnya mulai cari jalan keluarnya lah ya. Betul. Oke. Nah, karena kita sama-sama Buddhis ya, sama-sama mengenal Dhamma.
Patria. Jadi Patria banget ya. Patria. Nah, mungkin dari teman-teman nih bisa share nih, dampak apa sih, maksudnya yang bisa membantu kalian untuk keluar dari FOMO ini? Atau ketika FOMO ini muncul, atau kayak kalian lagi merasa terjebak saat FOMO ini, mungkin Dama kadang kan bisa menjadi pengingat atau mengarahkan kalian gitu. Kalau dari Leonardo ada mungkin yang bisa di-share? Kalau dari pandangan Dama lah ya, jatuhnya ya, ketika FOMO muncul atau cara ngatasin FOMO, baik lagi ke yang tadi, menurut aku pertama harus menyadari ya, ini baik atau buruk, perlu atau enggak. Terus kita juga ketika FOMO ngelihat orang lebih sukses, lebih bahagia, hidupnya lebih baik, kita harus merenungi juga kalau sesuatu tuh pasti ada sebab akibatnya. Dia atau mereka nggak mungkin semerta-merta langsung sukses. Iya. Ya. Mungkin kalau yang lahir kaya beda ya. Terlahir kaya beda sih emang. Udah bagian karma baiknya dia. Ya. Tapi satu sisi juga kalau misalnya dia terlahir kaya pun, kalau misalnya dia tidak bijaksana pun Ya. akan ada kalanya juga gitu. Ya, itu salah satunya. Kita harus menyadari itu sih, nggak ada yang instan, pasti semua butuh proses ya. Kalau di Buddhis mungkin paticca samuppada ya. Iya, sebab akibat. Yang saling bergantungan. Terus kita juga harus punya rasa puas dalam diri ya, tidak mudah iri atas pencapaian orang gitu. Terus kita juga menyadari bahwa anicca tidak kekal. Kalau mungkin sekarang kita tertinggal, tapi kalau kita berusaha mengejar ketertinggalan itu, kita lama-lama bisa nggak tertinggal gitu. Lagi kita berusaha mengejar ketertinggalannya itu, dalam tanda kutip yang hal baik ya. Iya. Terus kalau menurut aku yang paling penting ini sih, kita juga harus belajar bermudita cita atas pencapaian orang lain. Dimana ketika kita ngelihat teman-teman kita sukses, bahagia, ya kita harus menimbulkan perasaan dalam diri turut senang. Perasaan yang baik ya. Jangan Iya, iri. betul, jangan iri. Malah jadi karma buruk ya. Malah jadi takutnya. karma buruk. Ya, penting sih kalau kayak kita ngeliat sosmed, wih si ini udah beli mobil baru. Keren ya. Iya. Keren. Gitu, kita harus memunculkan perasaan gitu sih, menurut aku yang paling penting. Bener sih. Itu biar dunia juga kayak lebih nyaman aja sih rasanya. Daripada kita iri-irian ya. Iya. Mungkin bisa saja turut mendoakan kayak semoga nanti ada kalanya Ya. aku yang mungkin bisa merasakan berafirmasi Ya. seolah-olah nanti kita yang ada di situ. Iya. Daripada kita iri, Iya. bawa dampak buruk, kita Daripada jadi karma buruk ya. Iya. Mendingan kita mengembangkan hal positif dengan bermudita cita. Bermudita cita. Nah, kalau dari Cynthia Kalau menurut aku ada lagi tambahan. itu kurang lebih tadi udah diambil tuh yang anicca. Diborong kayaknya ya. Diborong. Saya borong. Yang anicca. Kita karena kalau misalnya kita ngikutin FOMO atau trending yang ada di sosial media itu kita nggak ada habisnya. Karena pasti akan ada terus. Kalau misalnya kita ngikutin terus, kita nggak bakalan puas. Tuh. Terus juga kita harus sadari kalau FOMO itu sama aja kayak anicca, ketidakkekalan. Jadi nanti Akan ada terus satu, berganti, iya, ada terus yang berganti. lain, ada yang satu lagi, ada yang lain lagi. Capek ya Iya. kalau ngejar itu terus. Kalau menurut aku sih intinya kita fokus sama yang kita punya sekarang, kita fokus sama apa yang sudah kita miliki sekarang, karena perjalanan hidup orang sama diri kita itu beda-beda. Beda-beda. Gitu. Iya, jadi kita punya versi kita sendiri, orang lain punya versi orang lain sendiri. Dan prosesnya juga berbeda-beda. Jadi jangan membandingkan lah ya. Betul. Ibaratnya lebih banyak bersyukur Nah, betul. dan merasa cukup gitu kan. Betul. Mengontrol keinginan segala macam gitu lah ya. Iya. Kalau dari Kodika mungkin Oke. mau tambahannya nih. Seiring bertambahnya usia, kita pasti tahu kan mana baik mana buruk, pada dewasa semua kan. Asik. Terus kita juga harus pengalaman kita juga pasti nambah terus ya, pengalaman hidup ya kan. Terus kita juga semakin bertambahnya umur, semakin bertambahnya pengalaman, harusnya semakin
tua kita, semakin berumur kita harus lebih bijaksana dalam mengambil keputusan. Bijaksanaan itu dalam Buddhis banyak. Kalau dari aku itu, Ci. Nah, kalau mungkin boleh di-share nih caranya untuk menjadi bijak tuh gimana sih? Karena kan kadang kita nggak tahu nih ini baik atau buruk kayak gitu. Mungkin dari Kodika boleh diperjelas nih untuk menjadi bijaksana tuh bisa dengan cara apa sih gitu? Walaupun mungkin ada juga kan orang yang misalnya udah berusia lebih tua dari kita tapi ternyata kelakuannya kayak anak-anak gitu kan. Mungkin dari Kodika bisa share. Mungkin dari belajar dari Dhamma itu sendiri, Ci. Nah, kita kan emang pengurus wihara ya, tapi Dhammanya kita belajar Dhamma bukan dari wihara doang gitu. Jadi kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari gitu, Ci. Ibaratnya dari praktik, terus mungkin karena ada di lingkungan wihara juga bisa share gitu kan sama teman-teman, ngobrol. Ntar tiba-tiba jadi kayak dari situ lebih dewasa lah ya. Ya, tukar kisah lah. Tukar kisah. Jangan sampai kesalahan yang sama terulang kembali Betul. kalau misalnya itu ya. Berarti bisa dari pengalaman orang lain juga, pengalaman diri sendiri, diskusi dan lain-lainnya. Nah, ini mungkin udah mulai di penghujung perbincangan kita hari ini. Wih. Untuk pertanyaan terakhir. Kalau misalnya ada teman kalian atau mungkin nih penonton yang ada di rumah yang lagi nonton podcast hari ini, mungkin mereka lagi merasa tertinggal. Apa sih pesan-pesan yang mau kalian sampaikan kepada penonton yang lagi nontonin kita nih di rumah? Boleh dimulai dari Ici, Cynthia? Oke, kalau dari aku, buat kalian yang merasa tertinggal, kalian fokus ke diri sendiri dulu. Dalam arti fokus ke diri sendiri, tapi tidak menghiraukan yang lain. Tetapi harus tetap ada maksudnya pada tujuan kalian, harus sesuai dengan apa yang kalian mau gitu. Berarti fokus sama tujuan sendiri, diri sendiri, tujuan diri sendiri. Ya, Ada lagi? udah Itu aja. Apa lagi? sama Boleh. semangat terus. Semangat terus ya. Jangan anti Pasti kendor. di balik usaha itu pasti Iya, akan ya. mencapai tujuannya. Kayak Wirya. Ya, semangat. Nah, boleh dari Kodika deh. Lanjut. Pesan-pesannya? Kesan-pesannya kalau misalnya temen ngerasa FOMO gitu. Iya, lagi ngerasa tertinggal nih. Yang aku mau kasih tahu aja, dunia itu luas. Kalian bisa ngapain aja, asal kalian tahu baik atau buruk. Terus jangan terlalu dipikirin progres kita sama progres orang lain. Fokus ke diri sendiri aja. Karena kalau misalnya kita bandingin diri kita sama orang lain itu sebenarnya nggak ada habisnya. Mau sampai kapanpun nggak ada habisnya. Jadi ya udah fokus sama diri sendiri aja. Terus kalau misalnya kalau misalnya FOMO itu mau muncul ya, kita jadiin bensin aja gitu. Kita jadiin bensin. Oh, dia begitu karena itu. Selanjutnya aku juga bisa kayak gini. Jadi jadikan FOMO itu menjadi motivasi lah ya. Betul. Tapi jangan sampai ngikutin terus sampai jadi capek sendiri. Iya, betul. Jadi kudu pilih-pilih juga. Nah, mungkin dari Leonardo. Kalau dari aku sih buat teman-teman yang mungkin sekarang lagi ngerasain FOMO atau tertinggal, menurut aku sih yang pertama jangan khawatir. Menurut aku sih itu hal yang wajar banget, apalagi buat kita-kita yang masih muda dan yang main sosmed, di mana bertebaran standar sosial. Nggak perlu khawatir, yang penting kalian ingat aja, bedain mana yang memang perlu untuk kalian kejar, yang bisa membawa upgrade diri kalian. Terus dan juga hindari yang buruk-buruk ya. Apalagi kita anak muda, pemuda Buddhis yang hendaknya mengenal Dhamma ya. Terus kita yang terakhir mengejar hal-hal yang baik, selalu usahakan mengejarnya juga dengan cara-cara yang baik yang sesuai dengan Dhamma. Itu aja sih kalau dari aku. Oke, keren-keren ya guys. Aku sampai terkesima. Cuma ya hostnya. Wow, oke. Baik, tibalah kita di akhir perbincangan kali ini. Terima kasih untuk ketiga narasumber kita nih yang keren-keren dan juga
Terima kasih kepada Universitas Budi Dharma yang kali ini mensponsori Podpad kali ini. Universitas Budi Dharma, the best university for best future. Sampai jumpa di Podpad berikutnya. Jangan lupa finding home in Daman. Patria, One Spirit.